saya Deni Subakri. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai kakak tentang usaha yang kakak jalani. Baik kak, boleh kakak memperkenalkan diri kakak? Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ira Suwatri. Baiklah kak, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang usaha kakak. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu, eh, sudah berapa lama sih kak kakak menekuni usaha ini? Saya menekuni usaha ini kira-kira 3 atau 4 tahunan belakangan ini. Oh, sudah lumayan lama ya kak. Gimana sih kak kakak menangkap peluang dari usaha kakak ini? Saya bekerja di suatu toko, ya kan, toko kecil-kecilan. Di dalam bekerja itu saya merasa saya bisa mampu, tapi saya hanya terkendali dengan modal. Dan saat saya diberi kepercayaan dari atasan saya, dari bos saya, untuk membagi hasil atau seperti berjualan untuk membagi hasil itu, dan dari hasil itu saya mendapatkan uang. Dari sana saya terpikir kalau saya bisa untuk mengendalikan usaha ini sendiri, kenapa tidak. Dari situlah saya merasa dari segi ini saya bisa mendapatkan hasil, saya bisa berjualan, saya mengerti fashion anak-anak muda saat ini. Sedikit banyaknya saya bisa mengembangkan dan bisa menyesuaikan dengan fashion saya. Makanya saya merasa peluang ini cocok untuk saya. Oh, bagus sekali ya kak. Pertanyaan selanjutnya kak, mengapa sih kak kakak menggeluti usaha ini? Mengapa tidak usaha lain gitu? Karena ya itu tadi, saya merasa dalam usaha jualan pakaian, khususnya pakaian perempuan ini, saya merasa saya cocok di sini. Ibaratnya itu saya merasa ada kesenangan di sini, dan saya bisa menyesuaikan, bisa mengekspor semuanya. Ibaratnya saya bisa merasakan gimana usaha ini tuh berdampak positif bagi saya. Saya suka menggeluti usaha ini, dan saya rasa ini bisa untuk lebih baik lagi ke depannya. Oh, pertanyaan selanjutnya nih kak, kan setiap usaha itu terdapat tantangan gitu, terutama pada saat ini saat ini sedang mengalami pandemi corona. Gimana sih kak kakak menghadapi tantangan tersebut, dan hal apa yang kakak lakukan untuk agar usaha kakak ini terus berjalan? Setiap masalah itu sebenarnya pasti ada. Dari dulu juga ada, kan, sebelum ada pandemi corona, setiap usaha kita itu pasti ada mengalami maju dan mundur. Tapi pada pandemi corona ini, saya sih menyikapinya dengan cara sistem penjualan saja yang saya perhatikan. Saya lebih memilah-milih mana yang menurut saya lebih laris di pasaran, mana yang tidak. Itu yang lebih saya stok untuk di kedai. Kalau dulu saya menyetok semua barang, dari baju, dari untuk semua peralatan, dari untuk barang harian atau apapun itu saya stok. Tapi saat pandemi corona ini, saya ya seperti itu, saya lebih memperhatikan mana barang-barang yang lebih laris di pasaran. Itulah yang saya stok di kedai, agar gimana dari sistem penjualan yang berkurang, dan saya harus bisa menyikapinya. Jadi seperti itu strategi kakak untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Pertanyaan selanjutnya nih kak, apa sih kak selama ini motivasi kakak dalam menjalani usaha ini? Motivasi saya ya, saya ingin menjadikan suatu usaha saya ini lebih baik lagi ke depannya. Seperti saya ingin meluaskan sayap, seperti saya ingin melebarkan, saya pengen buka usaha lagi saya di suatu tempat, di suatu daerah lagi, agar nanti ada cabang atau apa yang di luar sana, supaya setiap langganan saya yang jauh dari tempat saya yang jualan di kios ini bisa belanja keluar. Dan saya pengen memfokuskan terkhususnya pakaian perempuan ini untuk lebih maju lagi ke depannya, untuk lebih baik lagi, lebih luas lagi daripada saat ini.
Oh, jadi itu motivasi kakak selama ini. Hmm, Pertanyaan selanjutnya nih sih, ini kak. Kan banyak nih pengusaha-pengusaha baru di luaran sana mau memulai usaha tapi mereka masih bingung nih tentang apa yang ingin dia lakukan. Apa sih kak tips dari kakak untuk pengusaha-pengusaha baru tersebut? Untuk pengusaha-pengusaha baru atau khususnya anak muda sekarang, intinya kita jangan pernah ragu. Kita harus meyakini setiap diri kita itu pasti punya potensi yang kita sendiri pasti tahu dari segi mana kita mampu. Kalau kita mampu, kita punya modal, kita punya keyakinan, ya kita harus sungguh-sungguh. Kita harus yakin di setiap usaha itu pasti ada maju dan mundurnya. Intinya jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, lakukan saja. Kalau gagal ya coba lagi, kalau gagal coba lagi. Suatu saat nanti pasti kita menemukan titik di mana kita memang benar-benar suatu usaha itu mampu kita kerjakan, dan semoga semua itu membuahkan hasil, bisa membawa kita lebih baik lagi, dan mudah-mudahan bisa membuat kita lebih sukses daripada sebelumnya. Hmm. Baiklah kak, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak, terkhususnya bagi saya sendiri.